Ya, siapakah pemateri kedua kita, Bapak Ibu? Saya akan bacakan CV-nya. Mohon izin Ibu pemateri bahwa karena kendala sehingga saya tidak bisa memutarkan videonya. Pembicara kedua kita, Bapak Ibu, bernama Ibu Nur Fadilah, seorang ibu edu motivator. Beliau menyelesaikan studinya pada tahun 2001, yaitu di Fakultas Kesehatan Masyarakat Promkes UMJ, ya. Kemudian menyelesaikan pendidikannya juga di Fakultas Kesehatan Masyarakat Kesehatan Reproduksi, ya, di Universitas Indonesia, dan menyelesaikan prodi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidupnya di Universitas Negeri Jakarta. Baik, Bapak Ibu, marilah kita sapa, inilah dia Ibu Nur Fadilah. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nur Fadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, Mas Agung. Ibu mohon maaf sekali saya belum bisa menayangkan karena PC-nya tadi bermasalah, kemudian saya harus berpindah ke handphone. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari kesiapan Ibu nantinya. Kemudian saya membaca rencana materinya bicara tentang Steven ya Bu nanti ya. Ya, Steven untuk promosi kesehatan. Betul, Steven untuk Promkes. Baik Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu bisa memaparkan sesi materi Ibu. Baik Mas Agung, saya izin share screen ya. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, apa kabar semuanya? Ya. Apakah sudah muncul di layar? Iya Bu, sudah muncul. Ya, baik. Kalau ada permasalahan mohon diinformasikan ya. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu dan Bapak, saya masuk di sesi kedua nih. Jadi kalau Ibu dan Bapak sudah pegal-pegal, ini boleh lebih santai ya. Boleh sambil peregangan-peregangan masing-masing gitu ya. Gerak-gerakan leher, lengannya, mungkin pinggangnya gitu ya. Boleh sambil duduk, izin ya Mas Agung ya, nggak apa-apa ya. Biar lebih rileks gitu, supaya materinya bisa masuk. Baik, nah kita akan diskusi nih. Untuk sesi yang sekarang ini kita akan lebih banyak interaksinya. Ya, jadi saya mohon kepada Ibu dan Bapak untuk menyediakan perangkatnya, boleh menggunakan laptop atau handphone. Ya, kita ambil pencet-pencet ya, senam jari nanti ya. Kita akan masuk ke menti.com. Ya, jadi Ibu dan Bapak mohon supaya mengetik di gawainya menti.com, kemudian memasukkan kode yang muncul di layar, atau Ibu dan Bapak boleh scan kode QR yang muncul di layar, bisa langsung masuk. Oke, sudah ada yang memberikan like-nya nih. Silakan. Mungkin Ibu dan Bapak sudah ada ya yang pernah menggunakan Mentimeter untuk diskusi. Ya, jadi saya akan menyilakan ya melalui Mas Agung kalau ada yang ingin merespon secara langsung, jadi boleh dipotong. Ya, tidak harus selesai dulu materinya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa lebih melekat ya, bisa lebih bermanfaat. Baik, sudah ada 12-13 orang yang memberikan respon. Silakan Ibu dan Bapak. Kita tunggu boleh ya Mas Agung ya, sekitar 30 detik lagi. Mudah-mudahan bisa join semuanya. Boleh mungkin kalau yang ingin memberikan informasi. Sorry sekali lepeam. Punya yang lepeam. Mikrofon Anda bunyikan, video Anda dihentikan ya. Pengalamannya menggunakan aplikasi Mentimeter ya untuk diskusi. Nah, ini ikonnya dah.
kita bisa memanfaatkan ya media yang ada untuk melakukan edukasi dan melakukan promosi kesehatan. Oh iya, sambil berkenalan lebih lanjut mungkin ya, saya tadi melihat menyimak ya presentasi dan diskusi dari Ibu Wuri ya, itu dari PPPKMI. Perkenalkan Ibu dan Bapak, saya juga di PPPKMI. Bedanya saya di bidang 1. Ya, saya di bidang profesionalisme tenaga promosi kesehatan. Kemudian secara khusus saya diberikan amanah untuk mengembangkan modul ya, modul yang konvensional maupun modul terutama yang modul e-learning ya. Kalau sekarang saya sekalian informasi nih Ibu dan Bapak, kita punya si Edunakes ya. PPPKMI itu punya diberikan ruang ya untuk melakukan e-learning. Jadi Ibu dan Bapak yang mungkin ada di wilayah yang jauh bisa sambil belajar ya memanfaatkan e-learning yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Baik, ini ada 27 orang yang sudah merespon. Ibu dan Bapak masih tetap bisa sambil masuk ya, join. Kemudian kita akan lanjutkan. Untuk yang sudah masuk, silakan Ibu dan Bapak memberikan memilih ya salah satu, apakah Ibu dan Bapak ini tenaga promkes, kemudian mungkin ada yang mahasiswa atau bukan ya, yang mahasiswa atau pendidik bidang promosi kesehatan mungkin, atau ada yang bukan keduanya. Bukan tenaga maupun mahasiswa atau pendidik promosi kesehatan. Boleh dilihat supaya saya bisa melihat juga. Ibu, mohon maaf. Yes. Mohon maaf, nomor kodenya tadi untuk apa? Oh, ini ada di atas Ibu. 25238073. 25238073. 8073. Oke. Saya kopikan ke ini ya, ke chatroom ya. Maaf, saya lupa tadi. Oke. Ya, masih ada yang bisa masuk ya, kodenya 25238073. Baik, oh ini ternyata ada 3 orang ya yang bukan tenaga atau mahasiswa dan pendidik promosi kesehatan. Baik, tapi mungkin masih di bidang kesehatan ya, karena saya lihat tadi di logonya ada logo IAKMI juga. Tidak ada masalah ya, karena ternyata kan tenaga profesional kesehatan yang lain itu juga memiliki kompetensi dan kewajiban juga ya, wewenang untuk melakukan edukasi ya, atau melakukan promosi kesehatan. Baik, terima kasih. Sudah ada 54 yang sudah memberi respon. Sebagian besar, ini kelihatannya 80% ya, sekitar 80 ya, 75 atau 80% ini tenaga promosi kesehatan. Baik. Boleh juga Ibu dan Bapak yang ingin memberikan respons di kolom chat ya, nanti dibantu Mas Agung untuk membacakan mengapa nih tertarik ikut webinar nasional hari ini gitu ya. Apa sih ekspektasinya mungkin gitu ya. Pengen belajar lebih jauh tuh tentang apa, misalnya boleh dituliskan ya di kolom chat-nya. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih yang sudah memberikan respons, ada 64 orang. Kita lanjutkan. Yang berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya tentang Stephen. Apakah Ibu dan Bapak pernah mendengar atau sedikit tahu tentang Stephen? Atau mungkin bahkan ada yang sudah tahu banyak? Mungkin juga pernah tes Stephen zaman dahulu kala atau belum pernah? Oh, kebanyakan tidak tahu. Baik. Oke. Oh, ada yang pernah mendengar. Oke. Baik, terima kasih. Pernah mendengar? Ada 2 orang. Oke. Kebanyakan tidak tahu ya. Baik. Nah, hari ini kesempatan nih belajar apa itu Stephen ya. Baik. Kita lanjutkan ya, Ibu dan Bapak.
Sudah ada 50 orang yang memberikan respons. Baik, semakin ya bertambah. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Kita lanjut ya. Ada 85% belum tahu. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Boleh Ibu dan Bapak menuliskan 5 karakter. Karakter ini boleh kekuatan atau kelebihan ya, terutama ya. Ibu dan Bapak masing-masing. Boleh itu secara sifat mungkin, atau mungkin kekuatannya ada di fisik juga boleh. Kemudian mungkin ketahanan terhadap sesuatu mungkin. Oh, oke, ini sudah muncul nih ya. Integritas, tanggung jawab, komitmen, baik. Boleh, silakan. Kalau bisa 5 ya, 5 karakter kalau bisa, atau 3 sampai 5 gitu ya. Integritas, percaya diri, oke, percaya diri. Senyum, oke, ini senyumnya pasti manis sekali nih ya. Ramah, profesional, adaptif, baik, kreatif, oke. Ibu, Baik, kalau yes. izin bertanya, kalau belum gimana nih? Belum? Belum pernah. Belum pernah apa nih, Bu? Belum pernah ngikutin tes Steven ini gitu. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak usah jawab ada pilihan. Ada pilihannya tidak, belum pernah di situ, Bu. Boleh diklik yang tidak tahu atau belum pernah. Enter another word. Oh, kalau ini sudah pertanyaan yang ini. Sekarang pertanyaannya karakter atau kekuatan dan kelebihan Ibu. Boleh dituliskan, diketik langsung, Bu. Oh, gitu. Di mana ya, nih? Misalnya, ini misalnya ada yang bilang, oh percaya diri, ramah gitu ya, profesional, disiplin, supel, empati, oh keren nih. Ada yang cerdas. Jadi diketik seperti biasa, seperti menuliskan chat. Selalu terlihat ceria, baik, spiritualitas, wow, perfeksionis, mantap ya, seperti tidak sakit, oke. Belajar, gesit, confident, oh bagus sekali nih. Nah, sekalian saya sambil cerita ya Ibu dan Bapak. Kadang-kadang saya kalau lagi diskusi seperti ini ada juga nih orang yang tidak bisa memberikan atau menyampaikan ya apa sebenarnya kekuatan dirinya. Kemudian kalau ditanya lebih lanjut lagi apa misalnya kelemahannya, dia juga tidak tahu. Nah, ada juga tuh yang seperti itu kadang-kadang ya. Mungkin dia bingung atau saking banyaknya dia tidak tahu apa yang harus ditulis gitu ya. Baik, kolaboratif, humoris, kreatif. Bagus sekali nih. Oke, sudah ada 50 yang memberikan respons ya. Problem solving, baik sekali. Suka menolong, oke. Ekstrovert, ada yang sudah jawab ekstrovert nih, begadang. Jadi kelebihannya sanggup bekerja hingga waktu yang larut ya. Cerdas, baik, super, mau belajar, baik. Oke, Ibu dan Bapak, humble, baik. Mendengar, nah ini penting juga nih. Keren. Good manner, baik. Multitasking, ini keren. Apa lagi? Bahagia, oke, penting sekali ya Ibu dan Bapak. Bahagia tanpa syarat, ya, nggak perlu cari-cari alasan untuk bahagia. Kita hidup aja udah bahagia gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya Ibu dan Bapak. Ini kalau tulisannya besar berarti banyak nih yang menulis kata ini nih. Ya. Kita lanjutkan. Terima kasih atas responsnya Ibu dan Bapak. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu Steven. Ya. Steven ini merupakan konsep tentang fungsi otak dominan yang menjadi sistem operasi pada otak manusia. Ya, jadi Steven itu kepanjangan dari atau akronim ya dari S-nya sensing, kemudian T-nya thinking, kemudian I-nya intuiting,
F-nya feeling, dan IN-nya itu insting. Ya, mirip-mirip ya kata-katanya ya. Nah, kalau orang yang mengetahui ya, kalau dia mengetahui tentang apa kekuatan dirinya yang menjadi dominasi ya, fungsi otak dominan ya, atau kalau kita menggunakan istilah mesin kecerdasan yang menjadi penggerak dia untuk melakukan sesuatu, maka dia bisa tadi tuh seperti ibu dan bapak bisa menuliskan kekuatannya. Nanti kita akan cocokkan, gitu ya. Jadi Vivin ini bukan pengukuran yang secara psikologis, gitu ya. Kemudian kita mengukur diri sendiri dengan menggunakan instrumen yang kita isi sendiri. Tetapi Vivin ini merupakan sesuatu yang kita bawa secara genetik ya. Jadi sejak lahir itu kita sudah bawa. Jadi kalau boleh dibilang ini semacam fitrah kita, ya, keunikan kita masing-masing, ya. Vivin ini bisa dinilai atau diukur dengan menggunakan sidik jari, ya. Jadi pengukurannya menggunakan sidik jari. Nah, kira-kira gambarannya, ya, secara sederhana, sidik jari itu akan menunjukkan kepada kita gambaran bagaimana sistem operasi di otak kita, ya. Ini kalau di latar belakang ada gambaran otak ya. Itu ada, kalau kita belajar mungkin biasanya tuh ada otak depan belakang, ada otak kiri kanan gitu ya. Nah, otak depan ini yang kita ketahui fungsi utamanya sebagai kemampuan kita untuk berpikir gitu ya, menalar gitu ya, sebagai perencana dan seterusnya. Kalau yang belakang itu fungsi untuk merasa. Tadi ada ibu dan bapak yang menyatakan empati gitu ya, bisa melihat, bisa merasakan bagaimana orang lain itu merasa gitu ya. Jadi kita bisa memiliki kekuatan dalam sistem perasaannya. Nah, kemudian di otak bagian kanan itu kita biasanya istilahnya gitu ya, otak kiri, otak kanan gitu ya, lebih konseptual, kemudian bekerjanya lebih dinamis gitu ya. Kalau yang otak kiri itu lebih terstruktur gitu ya, lebih fix misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi otak tengah. Nah, kalau otak tengah ini biasanya kita sebut sebagai yang dominasinya menjadi insting gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, konsep Vivin ini sudah dibangun oleh Bapak Farid Poniman, sudah melakukan riset dan kajian sejak 20 tahun ya. Kompilasi dari konsep Vivin ini merupakan memiliki dasar dari 3 teori besar gitu ya. Teori yang tadi itu ya, teori tentang otak yang mamalia, kemudian otak reptil, kemudian otak manusia gitu ya. Kemudian ini aja mungkin Dokter Armen untuk ini di judul ditambahin aja. Lokmin kan memang banyak kita agenda. Mohon maaf Ibu Desi, suaranya kan terdengar Ibu Desi. Ya, dilema etik ya. Halo. Nah, berarti pakai titik 2 aja. Pakai titik 2 judulnya bisa dibantu Mas Agung. Etik itu aja. Iya, kebetulan tadi saat berpindah saya di judul yang dokumentasi tadi. Mbak Aura hostnya berpindah, bisa minta tolong Mbak Aura, hostnya dialihkan ke saya Mbak Aura. Nah, dokumentasi titik kegiatan Lokmin bulanan rutin titik 2 pembahasannya. Saya bisa nggak ya? Pembahasannya tentang dilema etik. Mbak Aura, Bu Desi. Ya, jadi biar kelihatan. Ibu Desi. Ini memang lebih pas dilema etik, soalnya di sini di slide-nya kan nggak kelihatan di apa? Di layar. Ya, terima kasih. Ya, Mbak Aura. Ya, kita lanjutkan. Nah, baik. Nah, kita akan menjelaskan sekarang lebih lanjut ya teori-teori dasar tadi yang digambarkan ya. Teori yang pertama itu dari Carl Gustav Jung, itu tentang teori fungsi dasar. Ini ada tadi sudah disebutkan ya, sensing, kemudian thinking, intuiting, dan feeling. Ya, jadi ini ada 4. Pak Jung ini membagi belahan otak manusia sebagai fungsinya itu dalam menggerakkan manusia itu ke dalam 4
4 kelompok ya, 4 golongan. Ya, ada yang sensing dan thinking itu menggunakan bagian otaknya. Kalau yang sensing itu bagian bagian kiri belakang, kemudian thinking itu bagian kiri depan. Kemudian kalau intuiting dan feeling itu bagian kanan, intuitingnya depan, kemudian feelingnya itu di belakang. Kemudian yang kedua, teori dari Bapak Ned Herman itu mengenai teori fungsi dasar, itu ada otak insani, kemudian mamalia dan reptilia, insani atau manusia gitu ya. Kemudian kalau yang reptilia itu contohnya seperti kalau kita punya perasaan, melihat sesuatu yang terancam, itu biasanya kita punya respon segera ya, spontan ya, fight or flight gitu misalnya ya. Ketika kita menghindari terjadi misalnya ada sesuatu yang membahayakan gitu ya, ada binatang mungkin, ada mungkin potensi kecelakaan misalnya, nah itu kita akan menghindar. Ini fungsi yang refleks ya, lebih refleks. Kemudian ada teori strata otak triune ya dari Paul MacLean, itu ada limbik kiri kanan, kemudian neokorteks kiri dan kanan. Sebenarnya ini fungsi bagian otak yang serupa dengan yang Gustav Jung tadi ya, sensing, thinking, kemudian intuiting dan feeling. Nah, kemudian gabungannya Bapak Farid Poniman ini kemudian mengkompilasi dengan keempat bagian tadi, empat karakter tadi ya, sensing, thinking, intuiting, dan feeling. Kemudian yang otak reptilnya ini menjadi satu lagi bagian ya, jadi ada 5 bagian otak, namanya insting gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita mempelajari nih, kenapa sih kita perlu testifin gitu ya. Selama ini kita ini mungkin mencoba banyak hal ya, walaupun secara alami ya, dari awal ketika kita sejak kecil itu kita melakukan banyak hal, yang melakukan sesuatu, kemudian kita mempelajari nih dari setiap yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan. Kalau istilahnya saya tuh menggunakan istilah 3B ya, banyak, berulang, dan beragam. Jadi kalau kita masih punya anak-anak yang balita ya, apalagi baduta, maka kita harus memberikan banyak aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dan bervariasi atau beragam. Nah, kemudian kita dalam melakukan semuanya itu kita akan melihat mana yang kita lakukan dengan enjoy. Ya, kalau kita melakukan dengan enjoy, senang gitu ya, tidak terpaksa melakukan, kemudian lihat hasilnya. Apakah diselesaikan dengan easy, dengan mudah. Kita tidak mendapatkan kesulitan gitu ya ketika melakukan itu. Kemudian hasilnya itu excellent. Jadi produknya itu bukan yang B aja, nggak biasa aja gitu ya, tapi dia bermanfaat gitu ya, keren banget, unik banget misalnya gitu. Dan yang terakhir mungkin dia di masa depan bisa mengakibatkan kita menjadi earn ya, mendapatkan sesuatu. Manfaatnya itu menjadi bertambah-tambah di kemudian hari, bahkan mungkin bisa menjadi profesi. Nah, proses itu tentu memerlukan banyak biaya. Nah, seringkali orang terjebak nih dalam biaya kebodohan itu. Jadi kita dalam hidup ini terlalu banyak nih coba-cobanya. Kalau kita sejak awal sudah mendapatkan mana nih karpet merahnya, satu fokus gitu ya, fokus satu hebat. Nah, di fokus satu hebat itu kemudian kita bisa meminimalisir biaya ya, lebih efisien, dan kita akan lebih cepat mencapai apa yang menjadi target-target kita gitu ya. Jadi yang pertama kita perlu karena kita akan menghindari biaya kebodohan tadi. Yang kedua, revolusi hidup baik itu bukan dengan mengacak-ngacak cara hidup. Jadi kita bukan yang kayak tadi itu coba-coba gitu ya, tapi kita mensyukuri. Setiap orang itu memiliki harta karunnya sendiri ya. Kita percaya bahwa kita diciptakan ya, semua ini pasti pemenang. Ya, sebagai orang kesehatan kita tahu nih berapa banyak jumlah sel sperma yang dihasilkan dalam satu kali ejakulasio, yang kemudian akan membuahi satu atau mungkin kalau yang kembar ya bisa 2 ovum gitu ya. Tapi kemudian kita sadar gitu ya, dengan situasi seperti itu berarti kita memiliki potensi nih untuk menjadi pemenang, karena sejak awal diciptakan kita memang sudah pemenang gitu ya. Nah, tinggal kita menemukan potensi kita itu hebatnya di mana. Nah, terus kita pupuk. Ibarat kalau kita punya pisau dan kita ingin membuat pisau itu berfungsi dengan baik, kita harus mengasah.
maka kita harus mengasahnya di bagian yang tajam, gitu ya. Boleh nggak sih kita mengasah di bagian yang tumpul atau bahkan mungkin di bagian gagangnya misalnya gitu? Boleh-boleh saja sih, tetapi tentu itu akan menghabiskan terlalu banyak effort ya, biaya, waktu, tenaga gitu ya, dan seterusnya. Dan hasilnya tentu mungkin bahkan bisa bikin frustrasi gitu ya. Nah, kemudian alasan berikutnya menemukan cetak biru. Jadi bukan berdasarkan vonis atau ramalan, tapi ini memang berdasarkan bukti atas apa yang kita bawa sendiri gitu ya. Sidik jari setiap orang itu dari manusia pertama sampai yang terakhir itu berbeda gitu ya. Kita sudah melihat banyak riset dan semua riset itu membuktikan bahwa setiap orang itu memiliki karakter sendiri dan sidik jarinya itu salah satunya itu menunjukkan khas ya, uniknya setiap manusia dan tidak ada yang sama. Nah, itu kemudian yang bisa kita jadikan dasar menentukan kita ini seperti apa. Kita mengenali diri kita gitu ya. Ibarat kalau kita akan belanja ya, kalau kita belanja online gitu ya. Kemudian kita membeli suatu barang, maka kita perlu tahu barang itu gitu, kita perlu kenali si barang itu. Kemudian kurir yang datang itu juga perlu tahu gitu, sehingga ketika mereka membawa itu dia tahu bagaimana cara membawanya, bagaimana cara mengemasnya begitu ya, sehingga nanti kita terima dalam keadaan yang baik, contohnya seperti itu ya. Kemudian kita bisa menjadi outlier atau sosok yang sangat jarang yang kita sudah menanam 10.000 jam dan demikian ya. Baik. Yang alasan berikutnya, orang berbakat itu bisa gagal jika dia mengingkari atau tidak tahu bakatnya. Jadi dia tidak. Halo. Ya. Mbak Dona, mohon maaf Ibu. Mbak Dona, hostnya ada di Mbak Dona, jadi bisa tolong dialihkan supaya saya bisa kontrol Mbak Dona. Ya, hostnya sudah di saya. Mohon maaf Ibu dan teman-teman peserta. Terima kasih Mas Agung dan Mbak Dona. Baik. Ya, jadi orang itu yang sebenarnya dia punya bakat itu kalau dia tidak tahu bakatnya, maka bakatnya itu menjadi sia-sia gitu ya. Kita pernah dengar ungkapan use it or lose it gitu kan. Kita harus tahu dulu, kemudian kita gunakan. Atau kalau kita tidak tahu dan kita tidak menggunakannya, maka kita akan kehilangan si bakat tadi gitu contohnya, termasuk kesehatan kita gitu kan ya. Dan kemudian bisa juga mungkin orang itu tahu tapi lingkungannya tidak tahu, sehingga lingkungannya itu tidak mendukung dan dia bahkan mungkin mendapatkan lingkungan yang toksik ya, mungkin salah asuhan, salah didikan gitu ya, atau teman-temannya tadi gitu ya malah menjerumuskan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang promosi kesehatan. Nah, apa itu promosi kesehatan? Boleh sambil dituliskan di chat room ya, Ibu dan Bapak. Apakah promosi kesehatan itu sama dengan penyuluhan? Gitu ya. Tadi kita sudah belajar sama-sama tentang KAP ya. Kita juga tadi menyinggung sedikit atau banyak tentang media ya, pemanfaatan media. Gitu ya. Boleh juga Ibu dan Bapak mungkin bisa cerita tentang pengalaman melakukan promosi kesehatannya. Tadi saya lihat di sesi yang pertama itu sudah banyak tuh yang punya pengalaman ya, sudah melakukan berapa banyak edukasi, berapa lama gitu ya kepada sasaran siapa saja. Mungkin boleh cerita apakah dalam proses memberikan edukasinya itu mungkin punya catatan gitu yang bisa kita bagikan, boleh. Kalau dulu kita mendapatkan istilah PKM ya, kita punya istilah penyuluh kesehatan masyarakat untuk tenaga jabatan atau jabatan fungsional promosi kesehatannya. Kalau sekarang kita mendapatkan istilah baru nih sejak tahun lalu, itu kita menggunakan istilah tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ya, TPKIP. Baik, ini sudah ada yang memberikan respons.
promosi yang mengedukasi untuk berubah ke perilaku kesehatan yang lebih baik-baik. Terima kasih. Kemudian, nah, penyuluhan ini termasuk Promkes. Oke, jadi penyuluhan itu bagian dari Promkes ya. Tetapi Promkes bukan hanya penyuluhan. Baik, Promkes itu jauh lebih luas. Oke. Kegiatan penyaluran informasi kesehatan dengan bantuan media, tadi sudah dibahas juga, untuk perubahan perilaku menjadi lebih baik-baik. Jadi kata kuncinya salah satunya adalah perilaku ya, perubahan perilaku ya, terutama perilaku yang berkaitan dengan kesehatan secara langsung. Oke. Bentar. Masih ada yang bisa memberikan respon? Disilakan. Ibu dan Bapak, saya mohon maaf ya, di rumah saya sedang ada apa? Keponakan-keponakan. Oke. Promkes bagian dari penyuluhan. Ini sebaliknya nih. Sekarang ada statement yang menyatakan bukan penyuluhannya yang bagian dari Promkes. Kalau yang tadi sebelumnya penyuluhan termasuk Promkes ya. Ini ada yang menyatakan bahwa Promkes bagian dari penyuluhan. Oke, kemudian suatu upaya yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat dari tidak sehat menjadi sehat. Oke, kembali kata kuncinya perubahan perilaku ya. Tenaga kesehatan memberikan edukasi yang tujuan utama hasil kerjanya adalah perubahan perilaku dengan metode dan media promosi kesehatan. Baik. Kalau kita menggunakan ruang lingkup dari 5 level of prevention ya, 5 tingkat pencegahan, maka promosi kesehatan itu kelihatannya kecil, ya lingkupnya itu kecil, yaitu mempertahankan status kesehatan orang yang memang sudah sehat supaya dia tidak jatuh sakit. Nah, level berikutnya baru specific protection, gitu ya, Ibu dan Bapak. Specific protection itu berarti perlindungan spesifik ya. Kalau di upaya kesehatan itu misalnya kita bisa menggunakan alat pelindung diri atau kita melakukan imunisasi atau vaksinasi gitu ya. Imunisasi atau vaksinasi itu kan spesifik untuk satu jenis infeksi ya biasanya ya atau penyakit tertentu gitu ya. APD juga demikian. Dia terbatas pada organ tertentu yang kita lindungi. Nah, kalau kita menggunakan definisi yang tadi, yang 5 level of prevention, kelihatannya promosi kesehatan itu sempit. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dari ruang lingkup kegiatannya itu luas ya. Nah, kalau penyuluhan itu merupakan salah satu strategi ya, salah satu atau mungkin teknik dalam melaksanakan promosi kesehatan. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak, responsnya sudah mantap semua ini ya, cara agar masyarakat berubah. Memberikan pesan kesehatan, oke tadi kita juga sudah bahas ya, di sesi 1, bagaimana memilih pesan yang tepat gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan Stephen tadi ya, ada orang yang selain tadi 5 mesin kecerdasan ya, yang STIF dan IN, itu ada juga lapisan otak. Lapisan otak itu ada yang di dalam dan ada yang di luar yang yang dominannya. Nah, orang yang lapisan otaknya dominan dalam itu disebut introvert. Kemudian yang lapisan otak yang dominannya itu bagian luar itu disebut extrovert. Biasanya lapisan yang luar itu warnanya lebih kelabu dan lebih jarang. Kalau yang di dalam itu lebih putih dan lebih rapat gitu ya, tidak renggang. Nah, ini akan kalau dalam konsep psikologi itu menjadi berbeda ya. Tetapi dalam psikologi itu ada locus of control ya. Mungkin ini yang agak bisa diserupakan gitu ya. Jadi kalau orang yang lapisan otak dominan yang dalam atau introvert, itu dia dorongannya tuh ketika melakukan sesuatu itu dari dalam keluar gitu ya. Tidak sebaliknya, kalau yang ekstrovert itu dari luar ke dalam. Contohnya nih, orang yang introvert itu biasanya melakukan sesuatu karena memang dia suka, dia ingin, gitu ya. Dia memang mau, kemudian dia berpikir atas misalnya capaiannya atau kemampuannya dia untuk menghindari sesuatu, misalnya gitu ya. Itu orang yang introvert. Tapi kalau orang yang extrovert, dia mau melakukan sesuatu kalau ada stimulus dari luar. Misalnya, saya akan olahraga nih kalau ada yang ngajak, misalnya gitu. Ada ya yang seperti itu ya, Ibu dan Bapak? Ada yang ngajak senam, oke. Kalau nggak ada yang ngajak, ya udah diam-diam aja di rumah. Sepedaan juga begitu, misalnya gitu ya.
Nah, itu contohnya. Oke, tujuannya satu, namun caranya berbeda. Baik, promosi artinya memaparkan perilaku sehat yang seharusnya, sedangkan penyuluhan memberitahukan dampak yang terjadi jika tidak dijalankan. Baik. Ya, kembali lagi ke yang tadi ya, penyuluhan itu menyampaikan informasi gitu ya. Biasanya kalau penyuluhan itu kelompok ya, kalau sendirian itu biasanya disebut konseling gitu ya tekniknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita melihat dari riwayat alamiah penyakit gitu ya, kita tahu bahwa kontinum sehat dan sakit itu kita tidak bisa menentukan titik netralnya atau titik nolnya kemana gitu ya. Kalau dalam gambaran ini semakin ke kanan ini maka manusia itu akan menjadi lebih tingkat keparahannya lebih tinggi gitu ya. Kalau yang ke sebelah kiri ini tingkat pada saat mereka masih lebih sehat gitu ya, penyakitnya belum masuk, atau mungkin kalau ada yang garis yang di atas itu belum muncul gejala, yang sebelah kanan itu sudah muncul gejala. Nah, promosi kesehatan itu bisa dilakukan pada setiap tahapan ya. Kita tahu ada tingkat pencegahan yang primer, kemudian sekunder dan tersier gitu ya. Yang primer itu pada pre-pathogenesis ya, termasuk di dalamnya health promotion tadi ya, kemudian specific protection yang tadi sudah sempat kita sebutkan. Kemudian pada pathogenesis itu pencegahan sekunder, sudah muncul gejala ya. Early diagnosis and prompt treatment. Jadi segera lakukan treatment atau pengobatan ketika kita temukan sesuatu keganjilan atau ketidaknormalan ya. Lakukan pemeriksaan dini gitu ya. Kemudian disability limitation. Jadi pengobatan ini tujuannya untuk mencegah tingkat keparahan yang lebih lanjut. Dan kalau memang sudah terjadi penyakit tertentu, kemudian kita sudah melakukan treatment, kemudian sudah diselesaikan proses treatmentnya, kita perlu melakukan rehabilitasi. Untuk kasus-kasus tertentu, rehabilitasi ini bisa dilakukan seumur hidup ya. Misalnya tadi Ibu dan Bapak membahas juga tentang gadget misalnya gitu ya. Pada berbagai jenis kecanduan, maka rehabilitasinya itu dilakukan relatif ya seumur hidup. Ya, pada rokok misalnya, kemudian gadget, mungkin seks, mungkin jenis narkoba ya atau substance abuse, itu sewaktu-waktu bisa terjadi kekambuhan gitu ya. Nah, tinggal kita perlu melakukan penjagaan ya, pengamatan terus-menerus gitu ya, supaya tidak terjadi relapse gitu ya. Jadi promosi kesehatan itu bisa dilakukan di setiap tahap pada riwayat alamiah penyakit tertentu gitu ya. Bentar. Nah, ternyata kesehatan mental, kita tahu ya ada 4 aspek kesehatan ya Ibu dan Bapak. Kesehatan secara fisik, kemudian secara mental atau psikologis atau jiwa, kemudian ada sosial, dan satu lagi religius kalau menurut Undang-Undang Kesehatan kita. Nah, bedanya dengan definisi dari WHO, WHO itu cuma menyebutkan 3 aspek ya kesehatan, fisik, mental, dan sosial. Nah, hebat nih orang Indonesia bikin undang-undang itu menambahkan aspek religius. Nah, untuk kesehatan mental itu ciri pertama dan utamanya ini kita tahu mengetahui dan memaksimalkan potensi dalam diri. Gitu ya. Jadi Stephen ini tujuan utamanya yang pertama ini tadi. Jadi kalau kita sudah tahu potensi, maka kita bisa mengupayakan untuk selalu melatih gitu ya, mengasah potensi tadi, dan kemudian dia bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya gitu ya. Kita bisa memberikan sumbangsih kita gitu ya. Orang yang memiliki kecerdasan gitu ya secara perasaan misalnya gitu ya, orang yang feeling tadi misalnya, itu dia bisa membuat lingkungannya itu menjadi lebih baik dengan cara misalnya ya menjadi konselor misalnya gitu, karena dia bisa memahami yang sangat berempati kepada kliennya gitu ya, membantu kliennya untuk bisa menjalani hidup dengan baik dan sehat misalnya gitu. Orang yang punya
mesin kecerdasan sensing misalnya, dia sangat memiliki kemampuan atau kecerdasan inderawi ya. Jadi secara kemampuan untuk visual, kemudian mendengar gitu ya, pergerakan gitu ya, kemampuan memorinya ini juga dia sangat kuat. Nah, dia bisa menggunakan secara optimal untuk pengembangan potensi dirinya sehingga memberikan kemanfaatan gitu ya kepada orang lain. Nah, jadi kita tahu bahwa orang yang sehat mental tadi kenapa ditanyakan pertanyaan di awal itu ya tentang apakah kita mengetahui potensi kita gitu ya, sifat kita. Nah, perlu dicatat juga Ibu dan Bapak bahwa kadang-kadang kalau saya bertanya tentang kekurangan dan kelebihan, tadi kita tidak menggunakan istilah kekurangan ya atau kelemahan ya. Kadang-kadang orang ketika disuruh menuliskan kelebihan itu dia tidak bisa menjawab karena terutama yang masih muda ya. Saya kemarin datang ke SD dan SMP atau sanawiyah itu kebanyakan anak-anak kita itu belum bisa mengidentifikasi. Kalau kita tanya kelebihan, dia malah bicaranya kadang-kadang kelemahan yang muncul gitu. Yang teringat itu justru kelemahannya. Nah, perlu kita pahami misalnya sifat tertentu. Misalnya katakanlah pelupa ya. Pelupa ketika saya tanyakan kepada audiens ketika kita sedang diskusi ya, kami sedang diskusi, biasanya mereka akan mengidentifikasi itu sebagai suatu kelemahan. Nah, nyatanya misalnya nih kalau saya berikan suatu situasi ya, orang yang pelupa kemudian menjadi korban ejekan mungkin ya di sekolah atau di tempat kerja misalnya gitu ya. Kemudian atau mungkin kalau yang sering terjadi misalnya dipinjam barangnya atau uangnya gitu ya, kemudian dia lupa. Nah, di kemudian hari orang yang meminjam atau orang yang mengejek tadi bertemu dengan yang diejek tadi atau yang dipinjamkan. Nah, kalau yang dipinjamkan atau yang diejek tadi itu dia lupa, maka dia tentu akan biasa saja gitu. Sementara orang yang meminjam atau mengejek tadi misalnya dia ingat, maka dia tentu akan merasa beban gitu ya, karena dia pernah berbuat salah gitu ya. Nah, dalam situasi seperti ini, maka pelupa tadi untuk orang yang tadi ya diejek, kemudian dia tidak ingat lagi ya situasinya, itu menjadi kelebihan buat dia, karena dia merasa hatinya itu lapang, begitu kan ya. Kira-kira demikian. Tetapi tentu kita perlu mengidentifikasi ya, kapan kita bisa mengedepankan kekuatan kita gitu. Jadi kita secara proporsional itu memberikan respon terhadap lingkungan gitu ya, karena nanti dampaknya akan kembali kepada kita juga gitu ya. Dan tidak perlu khawatir ketika kita menemukan kelemahan dalam tanda petik ya, yang perlu kita lakukan adalah menyiasati kelemahan itu gitu ya. Jadi kita tetap fokus pada kelebihan kita yang kita akan latih, sementara kelemahan kita itu kita siasati supaya kita tidak capek gitu ya mengintervensi kekurangan-kekurangan kita. Demikian ya Ibu dan Bapak. Nah, sekarang silakan Ibu dan Bapak boleh memberikan respon. Apa relevansi konsep Sifin dengan promosi kesehatan? Gitu ya. Jadi sedikit banyak tadi sudah mengetahui ya, Sifin itu salah satu cara untuk mengenali diri sendiri dengan melihat potensi genetik yang kita bawa, gitu ya, bukan perasaan atau kemampuan atau persepsi sesaat tentang diri kita, gitu ya, karena ukurannya ini sangat objektif ya, menggunakan alat untuk melihat gambaran ya atau citra sidik jari untuk pada akhirnya bisa memetakan mesin kecerdasan bagian otak yang optimal beserta lapisan otak yang dominan tadi yang sering kita gunakan. Boleh Ibu dan Bapak, silakan. Kalau dalam promosi kesehatan kita bisa terapkannya bagaimana nih? Adakah? Oke, baik. Ibu dan Bapak mungkin di rumah ada yang masih single, ada yang sudah berkeluarga gitu ya, boleh dikaitkan dengan proses kita menjaga kesehatan
keluarga kita ya, diri kita dan anak-anak kita, mengenali anak-anak kita misalnya gitu ya. Boleh dikaitkan dengan perilaku tadi misalnya gadget gitu ya. Kalau boleh saya cerita sedikit, sama ya, saya juga mengalami situasi yang serupa dengan ibu dan bapak. Anak-anak yang bermain gadget yang kadang-kadang sampai pada level yang sulit dikendalikan. Nah, setelah saya melihat memetakan anak-anak saya ya, potensi anak-anak saya dengan Steven, kemudian kami jadi sama-sama sadar ya, misalnya anak saya yang laki-laki yang bungsu itu ternyata dia intuiting. Nah, intuiting itu sebenarnya dia cepat merasa bosan ya, orangnya tuh sangat dinamis, kemudian orangnya kreatif gitu ya, dia suka coba hal-hal baru. Nah, ketika dia sedang bertengkar ya, berebutan handphone ya dengan kakaknya, kemudian saya mencetuskan ide ya kepada kedua anak saya. Siapa yang mau ikut dengan Bunda ke naik gunung, gitu ya. Kemudian ternyata anak saya yang laki-laki ini bilang dia mau. Pada saat itu usianya 9 tahun. Nah, kemudian saya ikut kegiatan naik gunung ya, panjat gunung. Waktu itu Gunung Cikuray, tingginya 2.800 sekian mdpl ya. Yang saya pikir, karena saya pernah mendaki Gunung Slamet, jadi saya pikir Cikuray ini tidak terlalu tinggi ya, sehingga mudah dijangkau oleh anak usia 9 tahun gitu ya. Tapi ternyata trek yang diambil itu trek melalui Kiara apa namanya? Lupa tuh saya namanya. Kiara Condong kalau nggak salah namanya itu ya. Itu ternyata menurut informasi itu trek yang paling sulit gitu ya, tingkat kesulitannya itu cukup tinggi untuk anak yang baru pendaki pemula gitu ya. Tapi beruntungnya saya tahu hal itu setelah kembali. Nah, pada saat proses itu kita bisa lihat kan anak-anak kita kalau diajak safar itu kita bisa lihat ya bagaimana perilakunya. Sejak awal saya bilang lakukan kewajiban kita ya, kita harus misalnya waktunya sholat kita berhenti sholat gitu ya. Kemudian kita makan, minum seperlunya karena nanti di atas akan kesulitan air dan seterusnya gitu ya. Kegiatannya itu proyeknya itu sebenarnya menurunkan sampah dari atas dari puncak gunung ke bawah ya. Jadi panitia sudah menyediakan trash bag ya, banyak untuk kemudian kita membawa sampah dari atas tadi. Nah, ternyata anak saya ini walaupun dia dalam kelompok kami ini menjadi pendaki termuda, itu mencapai puncak itu paling cepat. Demikian pula ketika turun. Walaupun dia bosan ya, banyak ngeluhnya. Justru kalau istirahatnya kelamaan itu dia nggak suka. Karena kalau istirahatnya lama itu dinginnya berasa. Gitu ya. Jadi orang-orang dewasa yang lain itu masih menunggu, masih saling menunggu, tapi dia udah ngajak-ngajak, ayo jalan. Akhirnya dia jalan duluan dengan tim-tim advance misalnya gitu. Nah, ketika kita sudah tahu potensi anak, nah kita bisa melatih dengan cara-cara yang menyenangkan buat dia gitu. Bukan cara-cara yang yang tidak menyenangkan yang mengakibatkan orang itu luka batinnya gitu ya. Terutama anak-anak ya. Anak-anak ini menjadi penting sekali karena luka batin itu bisa terbawa sampai mereka nanti dewasa gitu ya. Jadi buat saya Steven ini sangat bermanfaat terutama untuk mengenali diri saya sendiri dan keluarga saya gitu ya. Berikutnya mungkin klien-klien kita ya di sekeliling kita gitu ya, orang-orang yang akan kita edukasi gitu ya. Ada dalam konsep Steven itu ada hubungan saling mendukung gitu ya, segi 5 ya. Hubungan mendukung dan menaklukkan misalnya. Ya, jadi saya yang feeling misalnya akan ditaklukkan oleh anak saya yang thinking misalnya gitu, atau saya harus mendukung anak saya yang sensing misalnya yang perempuan gitu ya. Jadi kita mempelajari hal itu semua. Baik, kita lihat sudah ada respons ya, mempermudah dalam melakukan penyuluhan karena sudah mengetahui karakter audiens. Baik, terima kasih. Memberikan edukasi pada sasaran sesuai dengan karakteristik dan tingkat kecerdasan. Baik, terima kasih responsnya. Dengan Steven, tugas Romkos lebih mudah memahami karakteristik sasaran. Oke, betul sekali ya. Jadi persuasifnya lebih dapat ya. Pendekatannya bisa lebih mudah ya, bisa satu frekuensi dulu baru kita memberikan pesan. Kalau kita belum satu frekuensi, kemudian kita sudah menjejali dengan pesan, nah khawatirnya tuh pesannya lewat, tidak masuk ke dalam hati dan pikirannya target audiens kita. Baik ya, kita lanjutkan boleh.
Nah, ini tadi ya, mendukung dan menaklukkan ya. Jadi yang biru tadi ini lambang untuk mendukung, kemudian yang kuning ini menaklukkan. Ya, tadi sudah saya ceritakan ya. Saya nih feeling nih ketika diidentifikasi, kemudian anak saya tadi intuiting gitu ya. Ternyata intuiting ini mendukung feeling. Saya berikan contoh. Waktu anak saya yang laki-laki ini, yang bungsu ini kecil, kita misalnya pulang ya, kalau orang tua pulang dari kerja atau tempat lain gitu ya ke rumah, kemudian disambut oleh anak-anak, biasanya anak-anak umumnya ya, anak-anak itu minta oleh-oleh ya, gitu nggak Ibu dan Bapak? Minta makanan misalnya gitu ya. Nah, anak saya yang insting ini beda. Jadi ketika saya pulang itu dia justru menyampaikan bahwa dia memberikan hadiah kepada saya. Gitu. Jadi dia memberikan sesuatu, barang atau uang kepada saya. Walaupun nanti kalau lagi jajan dia minta kembali gitu ya. Jadi ini hubungan contohnya ya mendukung. Kemudian saya harus mendukung anak saya yang sensing misalnya ya. Saya akan menghabiskan banyak energi, kemudian sumber daya yang lain untuk mendukung anak saya yang banyak geraknya nih, yang sensing ya, ikut ekskul macam-macam gitu ya misalnya. Dan itu memang diperlukan untuk menyalurkan kecerdasan indrawinya itu tadi, gitu ya. Tapi kita tentu melaksanakannya dengan senang hati pada akhirnya, gitu ya. Baik, nah ini juga menjelaskan yang tadi ya, sensing yang rajin itu akan mendukung thinking yang sistematis. Thinking yang terarah akan mendukung insting yang mengalir. Insting yang cepat tanggap akan mendukung intuiting yang banyak ide. Nah, si intuiting yang konseptor itu akan mendukung saya yang visioner gitu ya. Kemudian saya feeling yang pandai memberi semangat itu akan mendukung sensing yang tahan banting. Ini contohnya ya penerapan dalam kehidupan kita. Baik, nah dalam perencanaan promosi kesehatan bagaimana? Tadi Ibu dan Bapak sudah menyampaikan ya bisa digunakan untuk mengenali target audiens kita. Bisa juga untuk kita memperkuat gitu ya, memperlihatkan kekuatan kita, kemampuan kita gitu ya, potensi kita dalam melaksanakan suatu intervensi gitu ya. Jadi bikin intervensi yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya ada orang yang thinking itu dia biasanya jago bikin sistem. Nggak usah orang promkes yang jadi narasumber misalnya gitu ya, tapi cukup berikan kesempatan kepada narasumber lain, kita cukup jadi event organizer misalnya gitu ya, contohnya. Jadi kita memberikan kemanfaatan yang sangat banyak. Nah ini contohnya, kita akan melihat video ya sedikit. Ini contohnya untuk kasus-kasus stunting misalnya ya. Kemudian untuk pola makan. Ini stunting jadi masalah ya sampai sekarang, jadi target nasional. Kemudian olahraga yang cocok dengan potensi genetiknya gitu ya. Jadi olahraganya dilakukan dengan senang hati gitu ya. Contoh kalau bola itu siapa jadi apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya anak atau punya target audiens, kita nggak tahu, nggak kenal, nah bahaya tuh ya. Ini contohnya ya. Kita bikin materi, kalau saya memanfaatkan yang gratis-gratis ya. Contoh ya, bikin animasi pakai Powtoon, kemudian kita tayangkan di link YouTube misalnya gitu ya. Ada beberapa materi yang bisa kita gunakan. Jadi ketika kita melakukan edukasi, kita bisa memanfaatkan media. Media tadi selain disampaikan bisa sebagai alat bantu, dia juga sebenarnya bisa menjadi media mandiri ya. Tadi yang Ibu Muri sampaikan, video-video pendek yang cukup diberikan selama 1 menit, ya itu tidak perlu lama, cukup satu pesan, misalnya gitu ya. Kemarin saya datang ke satu sanawiyah ya, sebelumnya ke SD. Ini karena lagi masa pengenalan lingkungan sekolah, jadi suka diminta kegiatan gitu ya. Kita bikin satu, misalnya contohnya ini nih.
Oh, suaranya nggak keluar ya? Oh, ini dia. Oke, baik. Saya rasa demikian sementara Mas Agung saya kembalikan kepada moderator. Baik. Ya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Bu ya. Baik, silakan. Ya, terima kasih Ibu Nur Fadilah. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan Stephen atau materi yang baru disampaikan oleh Ibu Nur Fadilah, kami berikan ruang untuk bisa menggunakan fasilitas chat atau bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu. Ya, sudah ada 2 pertanyaan yang masuk Ibu Nur Fadilah. Tapi kita coba berikan kesempatan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau penasaran secara langsung Bapak Ibu tentang Stephen. Kebetulan saya pribadi intuiting Bu Nur Fadilah. Saya sudah tes Stephen dan saya intuiting. Oh, intuiting. Oke. Kreatif ya. Iya, iya Ibu. Kreativitasnya tinggi itu ya. Ya. Silakan Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Mas Agung mungkin bisa cerita juga nih. Waktu itu gimana ceritanya kenapa bisa tes Stephen? Terus pas tahu hasilnya kayak gitu terus gimana? Relate nggak? Ya, kebetulan saya juga ada seorang senior yang aktif sebagai praktisi hipnoterapi tapi juga menggeluti Stephen, Bu. Nah, kemudian saya dijabarkan tentang apa itu Stephen. Saya memutuskan untuk tes benar lewat sidik jari dan relate benar, Bu. Dan saya bisa mengoptimalkan akhirnya bagaimana seorang intuiting itu seorang yang big picture gitu ya. Jadi motivasinya bersumber dari yang sesuatu yang visual, kemudian sesuatu yang dibayangkan. Nah, itu relate sekali dan saya bisa optimalisasi diri saya. Imajinasinya tinggi ya. Imajinasinya tinggi ya. Makanya anak saya kalau main game, wah kayaknya mendalami banget itu gamenya. Iya. Baik, saya izin bacakan saja kalau begitu Bu. Pertanyaannya kita buka dari bagaimana dulu. Ini pertanyaan terakhir tapi mungkin bisa dijelaskan di awal. Bagaimana Bu caranya untuk mencoba tes Stephen? Nah, bagaimana Bu Nur Fadilah? Oke, nah tes Stephen itu caranya tuh cukup mudah ya tadi ya dan sederhana, cepat dan akurat ya karena kita menggunakan kalau Ibu dan Bapak pernah tes bukan tes ya, pengambilan data untuk sidik jari misalnya untuk KTP misalnya gitu ya. Kita kan pakai sidik jari atau ke imigrasi ya bikin paspor gitu-gitu ya. Kita kan cuma disuruh scanning ya kelima jari kita. Kalau misalnya tidak lengkap, itu paling tidak harus ada 3 jari yang kemudian nanti bisa diidentifikasi karena dari semua jari yang di scan tadi itu akan muncul mana yang paling dominan. Nah, itu kemudian yang akan dijadikan dasar untuk melihat mesin kecerdasan ya cara kerja otak kita gitu ya. Jadi lebih cepat hasilnya bisa langsung muncul. Paling kita menunggu sekitar 5 menit ya. Kecuali ada kendala jaringan mungkin ya, tapi kalau sekarang sih saya jarang terjadi ya. Sangat cepat, kemudian
tempatnya itu ada beberapa cabang ya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga ada. Jadi kayaknya IMC juga bisa nih ya memfasilitasi pemeriksaan Stephen ini. Kemudian nanti mungkin yang wilayahnya di wilayah di dekat saya mungkin bisa saya datang ya, atau mungkin pas saya lagi datang ke daerah-daerah tertentu gitu. Jadi boleh nanti menghubungi IMC atau nanti informasi tentang saya juga boleh disampaikan gitu ya, kita bisa janjian gitu. Kemudian nanti kayaknya kalau nggak salah IMC mau kasih ini juga ya, mau kasih apa voucher untuk pemeriksaannya ya, Mas Agung. Belum ada konfirmasi Bu ke saya. Oh, belum ada konfirmasi. Oh, ya. Oke. Kemarin saya dapat informasi dari Kakak Anissa, kemungkinan akan diberikan voucher. Nanti mungkin bisa dikonfirmasikan kembali ya. Nanti saya tanya lagi kepada Kakak Anissa. Tapi demikian ya. Atau saya mungkin bisa bisa share tentang, sebentar saya, atau tergambar ya Ibu dan Bapak ya, untuk cara tes Stephen tadi ya. Kalau saya boleh saran, tes Stephen-nya ini jangan sendiri. Kalau saya kemarin itu semua yang ada di rumah saya tes sekaligus, karena kalau kita tahu diri kita sendiri atau sebaliknya kita tes anak-anak terus kitanya nggak dites, nah itu jadinya sayang. Kita kenal anak-anak, tapi masa kita nggak kenal diri sendiri gitu. Jadi biar match, nah kita tes sama-sama biar fair. Anak-anak tahu kita tahu anak-anak misalnya gitu kalau dalam keluarga atau pasangan misalnya gitu ya, sama pasangan atau sama ibu di rumah misalnya gitu. Begitu mungkin Mas Agung. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu disilakan, mungkin ada yang bertanya secara langsung. Saya kira kalau bertanya secara langsung lebih seru dan bisa lebih detail. Silakan Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Mas Agung, saya izin sambil lihat ini ya, lihat di chat ini ada yang nanya di NTB ada enggak? Iya. Di NTB saya lihat belum ada cabangnya Ibu. Tapi saya itu sebenarnya sering enggak sering sih ya. Saya itu pernah dan punya keluarga di Bima. Di Kabupaten dan Kota Bima. Jadi saya kadang-kadang tuh pergi ke sana gitu. Nanti kita bisa janjian ya kalau pas saya lagi mau ke sana. Mungkin kalau di Mataram kita bisa janjian di Lombok gitu ya, atau di mana? Ini sangat mungkin. Ya, Ibu Sri Suryawati, raise hand, apakah ingin bertanya Ibu? Silakan Ibu. Boleh di-unmute. Bapak Putu Suryadi, raise hand. Ya, bicara Stephen, Bapak Ibu, saya merekomendasikan juga mungkin dibaca ya Bu ya. Kalau saya itu sebelum tes kemarin itu penasaran sekali, selain mendengarkan dari coach saya juga baca, saya juga cari tahu, menarik, baru saya buat keputusan. Dan memang Stephen menurut saya daripada tes-tes yang lain lebih bagus kalau saya pribadi gitu. Deskripsinya nyata dan tadi ada yang mendukung gitu. Jadi saya bisa tahu juga partner yang pas untuk saya kerja, untuk saya bisnis dan sebagainya. Itu saya biasanya cari tahu Stephen apa gitu. Silakan Pak Putu dan Ibu Sri Suryawati. Sudah open kamera? Oh, mohon maaf. Oh iya. Sebentar. Dibatasi ya. Baik. Sudah, Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf. Izin, Pak Bu. Putu, silakan Pak Putu dari Tadi NTB. yang bertanya di NTB itu. Jadi ini kan bagus untuk anak jadinya. Jadi daripada tes yang lain, jadi tes budaya yang lain, mungkin ini yang lebih menjurus dan mengarah tepat ke sasarannya gitu, Bu. Jadi kalau memang di NTB tidak ada, kayak Ibu tadi bilang itu, apakah ada bisa dilakukan secara online gitu? Maksudnya secara aplikasi online gitu, Bu. Itu aja mungkin, Bu. Oke, saya langsung jawab ya, izin Mas Agung. Silakan Ibu. Ya, kalau untuk
ambil data sidik jarinya sepertinya harus langsung nih Pak. Ya, jadi kemudian biasanya kita setelah dites kemudian langsung dijelaskan gitu. Jadi kalau cuma sekedar tes kemudian tidak tahu informasi lebih lanjutnya itu jadi malah bingung nanti kan ya gitu. Jadi biasanya kita tes kemudian ada sesi private gitu ya. Bisa private satu orang atau private bersama keluarga atau sama pasangan misalnya gitu. Jadi biasanya sih demikian. Jadi langsung langsung bisa kita lihat bagaimana keseharian, kemudian kita pelajari. Nah, jadi besok tuh harus bagaimana gitu. Kita langsung bisa bikin rencana follow up nih setelah dites mau ngapain gitu. Terus misalnya cara belajar anak mau bagaimana lagi nih setelah ini, atau mungkin menentukan sekolah biasanya gitu ya. Kalau saya kemarin karena anak saya pas masuk SMA langsung dia bilang, Bunda kakak nggak mau kuliah. Wah, aneh gitu ya. Orang-orang biasanya kalau sekolah semangat kan pengen kuliah jurusan ini jurusan, dia malah bilang nggak mau kuliah gitu. Nah tapi kita nggak boleh juga kan mematahkan gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa kalau kakak nggak mau kuliah nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang mah gampang, tinggal ujian aja ya kan. Kalau mau kejar paket itu kan ABC bisa. Jadi nggak sekolah bisa dapat ijazah. Tapi masalahnya bukan ijazah. Hari-hari tuh kakak mau ngapain gitu. Apa yang akan kita lakukan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang punya manfaat gitu. Sehingga kalau kita meninggalkan dunia ini tuh kita perginya tuh didoakan orang gitu kan, nggak pergi begitu saja tanpa kesan gitu. Kira-kira itu contohnya. Demikian ya Pak. Jadi sedapat mungkin kita ketemuan offline dulu untuk ambil datanya gitu, kemudian bisa langsung dijelaskan. Oke, makasih Bu. Sama Pak Putu. Ya, terima kasih Pak Putu, karena basicnya dari sidik jari ya Bu ya, jadi nggak bisa dimanipulasi dan harus live. Dan setelah diambil datanya, setelah keluar hasilnya, sidik jarinya dihapus Pak. Kemarin tuh saya ada yang nanya gitu, terus khawatir tuh sidik jarinya nanti disalahgunakan katanya gitu. Jangan khawatir karena nanti segera akan langsung dihapus dari sistem gitu. Jadi kami pun tidak menyimpan data sidik jarinya klien. Nah, setelah keluar hasilnya, kita tahu nih mesin kecerdasannya apa, kemudian hilang dia datanya dari sistem kita. Baik, terima kasih Bu Nur Fadila. Terima kasih juga Pak Putu untuk pertanyaannya ya Pak ya. Baik, Bu Sri Suryawati yang sudah sedari awal raise hand, silakan Bu. Mohon maaf tadi termute ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Agung. Ibu Ibu narasumber. Tadi saya dari awal mengatakan saya belum pernah dengar Stephen ini. Ternyata setelah Ibu paparkan tadi mulai terbayang saya, oh pernah saya lakukan sama anak saya ketika di tahun 2017 yang lalu gitu Bu. Nah, ternyata saya cari tadi ada ini Bu sertifikatnya yang dari Yes, Farid, Pak Farid ya, Farid Poniman. Farid Poniman, betul. Ternyata hasil tes anak saya di 2017 itu yaitu thinking introverts ya hasilnya. Nah, jadi pada saat sekarang ini anak kami sudah menduduki kelas 3 SMP ya, tapi kami sekolahkannya ke bagian Hafiz Quran. Ternyata alhamdulillah bisa juga Bu sudah mulai 4 juz terhafal. Alhamdulillah, barakallah. Nah ya, jadi apakah itu sudah benar gitu Bu? Menurut hasil ini thinking introvert ini bahwa bisa itu untuk kami lanjutkan sampai dia bisa menghafiz Al-Qur'annya sampai 30 juz gitu maksudnya. Masya Allah, tabarakallah Ibu. Saya senang sekali mendengarnya ya. Kalau sejauh ini ya perkembangannya itu bahkan ada Stephen Tahfiz Bu. Jadi ada sekolah-sekolah tahfiz yang dibangun itu menggunakan konsepnya Stephen ya. Jadi peserta didiknya itu diukur dulu mesin kecerdasannya apa, kemudian cara menghafalnya itu menggunakan kekuatannya dia. Gitu. Misalnya kalau dia thinking introvert berarti kan dia dorongannya dari dalam gitu ya. Dia filosofinya tuh takut neraka gitu ya. Jadi
dia akan menghindari hal-hal yang dia tidak suka gitu. Kemudian kalau dia thinking berarti kan dia kecerdasan berpikirnya gitu ya yang yang kuat, yang dominan gitu ya. Nah, nanti jadi mesin kecerdasannya itu yang di drive gitu ya untuk bisa mempercepat hafalannya. Kalau yang saya baca itu di informasi tentang Stephen Taktis itu bahkan bisa rapid 7 bulan bisa menghafal dan tasmiknya 15 juz. Gitu. Jadi saya rasa itu bukan prestasi yang yang ece-ece gitu ya. Itu pencapaian yang luar biasa. Insya Allah bisa diteruskan. Tinggal diperkuat lagi dengan cara pembelajarannya, cara menghafalnya itu dengan sesuai dengan mesin kecerdasannya. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut ya Bu tentang strategi belajarnya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama, semangat Ibu Sri, barakallah. Baru ingat saya bahwa pernah. Ini sering kali begitu. Tetangga saya begitu. Dia sudah pernah waktu SD-nya atau SMP-nya, sekarang sudah mau SMA. Tapi dia lupa sertifikatnya ada di mana dan dia tidak ingat hasilnya apa. Itu sayang sekali. Karena CV ini bisa digunakan sampai nanti mungkin beliau mau cari pasangan gitu kan ya. Jadi yang cocoknya yang mesin kecerdasannya. Bukan berarti yang lain itu tidak akan berhasil, bisa saja, tapi dia perlu effort kan. Dia perlu upaya, dia perlu saling belajar, gitu kan, harus saling memahami, gitu. Tapi kalau kita udah saling tahu mesin kecerdasan, itu insya Allah lebih mudah, gitu kan ya, untuk mempermudah hidup. Iya, ya. Baik, terima kasih Ibu. Sama, Ibu Sri. Ibu Sri Suryawati. Selanjutnya dari Ibu Sri Suryawati kita coba ke Medan. Ya, ini ada Ibu Junita. Silakan Ibu Junita ingin bertanya. Halo Ibu Junita yang raise hand. Ya. Terima kasih Pak Agung. Ya Ibu, terima kasih. Silakan Bu. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Junita Kasugian dari Kota Medan, Bu. Saya kerja di Puskesmas PB Selaeng 2, Bu. Nah, yang saya tanyakan ini kan, Bu, kebetulan juga anak saya di sekolah sekarang SMA. Sekarang dia sudah kelas 2 SMA, Bu. Waktu kelas 1, sekolahnya mengadakan tes TVET ini, Bu. Dan di situ anak saya dibuat hasilnya feeling introvert, Bu, ya, seperti ini, Bu. Iya. Iya. Nah, jadi, Bu, saya mau bertanya. Kebetulan juga kemarin itu yang mentes ini mengumpulkan kami, orang tuanya menjelaskan seperti apa kegunaan feeling tes TVET ini. Iya. Terus yang saya tanya, Bu, sejauh mana sih setelah kita mengenal anak kita ini, sejauh mana sih sekolah bisa dapat menyesuaikan kemampuan anak kita dengan program-program pelajaran sekolah sekarang ya, Bu, yang mana kita tahu tuntutannya banyak sekali terkait dengan pengejaran Bu ya, pelajarannya. Nah, apakah memang ini memang bisa kita andalkan dengan kemampuan anak kita? Itu pertama, Bu. Terus kedua, di dunia kerja, kebetulan, Bu, sampai saat ini kami mungkin kebanyakan belum pernah melakukan tes TVET ini, Bu. Dan setelah mendengar penjelasan Ibu, ya memang itu sangat penting sekali sebenarnya, Bu, ya, di dunia kerja. Bagaimana caranya, Bu, supaya di dunia kerja kita itu bisa dapat mengadakan tes TVET, supaya juga arah kita dalam bekerja, kita bisa mengerti kemampuan kita masing-masing. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Ini komprehensif bertanyanya ya, buat anak-anak juga, buat sekolah, kemudian buat karir juga ya, buat di dunia kerja. Terima kasih Bu Junita. Jadi gini, kalau untuk anak-anak, insya Allah itu bisa kita lanjutkan ya, kita teruskan ya, pilihan sekolah pilihan anak kita. Kemudian kita sesuaikan tadi selain gaya belajarnya ya, kalau orang feeling introvert itu sama dengan saya tuh Bu.
Ya, jadi saya juga heran kok sebenarnya saya tidak ingin nih sekolah sampai S3 gitu kan, sampai sekolah tinggi-tinggi gitu awalnya. Tapi dia akan belajar kalau dia suka. Gitu. Jadi pastikan dulu bahwa dia itu termotivasi dari dalam gitu. Ya, jadi si anak ini harus punya kemauan kuat dari dirinya sendiri untuk menempuh jalur pendidikan yang dia pilih. Nah, untuk mana pilihannya itu ada tuh di dalam sertifikat ya, contoh-contoh bidangnya apa, kemudian sebagai apa itu ada contohnya ya, karena dia punya kekuatan yang kalau feeling itu dia kemampuan emosinya itu dia sangat pandai mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Nah, dia cocok tuh untuk yang misalnya jadi konselor gitu ya, jadi coach, jadi pendidik gitu ya. Mungkin ada bidang-bidang yang lain juga posisi-posisi tertentu yang dia kuat gitu ya. Nah, ini bisa diteruskan sampai ke jenjang karir yang lebih lanjut. Nah, untuk saudara-saudara kita yang ada di dunia kerja, itu ada paketan-paketan yang memang dites sekaligus satu tempat kerja, Bu. Jadi bisa kayak kemarin kan di satu sekolah itu mau dites, misalnya ya bareng-bareng gitu, atau mungkin nanti di private satu persatu, satu keluarga, misalnya itu bisa. Nah, di dunia kerja juga demikian, sama. Jadi misalnya gini gambarannya. Kalau di dunia kerja itu kan kita ada yang berfungsi sebagai orang yang berperan dalam organisasi, ya organisatorisnya. Ada yang jadi leadernya, ada yang jadi manajernya, yang ngatur, yang membuat sistem, gitu ya. Nah, orang feeling itu dia punya karisma dan dia cocok untuk menjadi leader. Orang yang thinking itu dia punya kemampuan membuat sistem yang bagus. Jadi dia sangat cocok untuk menjadi manajer, misalnya gitu. Kemudian untuk sisi produksi itu sisi yang sebaliknya, diagonal yang sebaliknya, yaitu orang intuiting dan orang sensing. Karena kalau intuiting itu dia punya kemampuan untuk mengkreasikan, ya, menciptakan produk-produk baru yang dia rangkai dari produk yang sebelumnya sudah ada. Contohnya seperti itu. Kemudian yang sensing itu dia akan menghasilkan produk tadi dengan kemampuan kerjanya yang rajin, gitu ya. Kemudian memorinya yang kuat, gitu ya. Jadi mereka berdua ini akan sangat cocok untuk bagian yang sifatnya tuh produktif, gitu ya, menghasilkan sesuatu. Sementara diagonal yang tadi yang sebelumnya yang thinking dan feeling itu untuk kemampuan manajerial dan leadership. Kira-kira begitu. Jadi memang Stephen ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau mau efisien ya gitu sekalian. Jadi teman-teman satu tempat kerja, ayo kita tes bareng-bareng. Jadi kita tahu sama tahu. Jangan baper-baperan. Nanti misalnya dikasih tugas apa gitu ya, ogah-ogahan ngerjainnya atau tidak sempurna gitu ya. Jadi ada mesin kecerdasan tertentu yang dia memang dia jagonya tuh di bidang itu gitu ya. Sementara kalau insting itu biasanya dia multitasking, dia bisa semuanya, tapi tidak tuntas umumnya gitu. Maka dia kemudian perlu juga dikontrol oleh orang-orang yang tadi yang organisatoris tadi misalnya gitu. Demikian Ibu Junita. Jadi sangat dimungkinkan untuk dites sekaligus ya satu tempat kerja. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Junita. Baik, terima kasih Bu Junita dari Medan ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih. Baik, semakin seru Bapak Ibu tentang Stephen. Masih ada waktu jika masih ingin bertanya, disilakan Bapak Ibu bisa raise hand dan sharing-sharing seputar Stephen, khususnya bagi Promkes ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Halo Bapak Ibu. Ya, ini ada pertanyaan Bu Nurfadilah, tapi sepertinya kita harus membaca bersama dari Pak Abdullah. Pertanyaannya adalah, saya mau bertanya tentang keilmuan Stephen ditinjau dari aspek ontologi dan epistemologinya, bukan saja dari aspek aksiologi dari kemajuan kecerdasan buatan. Pertanyaannya, bagaimana manfaatan kecerdasan buatan secara proporsional dan sejauh mana kecerdasan buatan menjangkau hal-hal yang imaterial agar terhindar dari perdebatan klasik sains dan agama, Bu? Ya, bagaimana, Bu?
sangat saintifik gitu ya, dan sesuai dengan Iya, perkembangan zaman. Sekarang apa-apa pakai AI. AI betul. Mahasiswa ngerjain tugas, tinggal ngomong, jadi tugasnya. Dosen-dosen pas ngoreksi sama, nggak mau kalah, pakai AI juga, kasih nilai pakai AI. Baik, nah disitulah fungsinya kita kembali lagi kepada hakikat gitu ya, kita sebagai manusia gitu. Bagaimanapun hebatnya ya, jagonya artificial intelligence itu, tapi dia tidak memiliki ruh gitu kan ya, tidak memiliki emosi gitu ya, tidak memiliki perasaan gitu, sehingga manusia tetap harusnya itu mengendalikan, jangan kita yang dikendalikan oleh AI tadi gitu. Jadi kita yang bisa memberikan muatan-muatan dari sisi humanisnya gitu. Kalau misalnya kita mengabaikan sisi kemanusiaan, ya itu tadi kita jadi berdebat-berdebat, kemudian kita jadinya terus-terusan bingung dan nggak bisa ambil action gitu, nggak bisa ambil langkah apa yang akan kita lakukan gitu. Tapi kalau kita sudah tahu karakter kita ini seperti apa, kita hidup ini untuk apa gitu kan ya. Kemudian kita punya alat nih, kita mau gunakan untuk apa, ya sudah, kita tinggal fokus pada hal-hal yang kita ingin capai tadi gitu. Kita bisa setting goal kita ya, tujuan kita, kemudian kita tetapkan langkah demi langkah yang akan kita jalani seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kita nanti tersesat gitu ya. Tersesat kalau kita nggak punya ilmu gitu kan, itu kan kita jadinya buta juga tuh. Sementara kalau kita nggak punya agama, kita jadinya seperti orang yang gila gitu kan, nggak punya kesadaran gitu, nggak punya alert gitu ya. Nah, sementara kita ingin jadi manusia yang kita punya akal, pikiran dan hati, itu kita manfaatkan, kita pakai gitu. Ya, jadi kalau saya sih melihat ya, Stephen ini sangat aplikatif ya, tidak hanya sekedar filosofis saja gitu ya, tetapi tetap berangkat dari dasar keilmuan yang kuat, kemudian penerapannya juga bisa pada aspek-aspek kehidupan sehari-hari hingga ke religius gitu. Buktinya tadi diterapkan untuk juga contohnya ya menghafal Al-Qur'an. Tentu kita tidak juga ingin anak-anak kita cuma sekedar menghafal ya, tapi kita ingin si penghafal itu juga memahami kan isi Al-Qur'an dan kemudian dia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Demikian kira-kira ya Pak Abdullah. Baik. Iya, terima kasih. Dalam sekali. Iya, betul Bu. Ya, dan Stephen itu dia ilmu sudah banyak riset yang meneliti dan memberikan kesimpulan Ibu, masukan juga tentang Stephen. Silakan Bapak Ibu, masih adakah yang ingin bertanya terhadap materi hari ini Bapak Ibu, integrasi pendekatan personality genetik untuk rencana strategis promosi kesehatan. Dalam hal ini kita membahas Stephen ya. Silakan, adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Baik, nampaknya belum ada. Nomor telepon saya ya, Ibu dan Bapak, kalau ada yang mau yang mau tanya-tanya boleh. Ya. Ya, terima kasih Bu Nur Fadilah. Untuk Bapak Ibu yang ingin berkomunikasi lebih lanjut berkaitan dengan Stephen atau konsultasi lainnya tentang promosi kesehatan, Bapak Ibu bisa di-save. Bu Nur Fadilah membagikan nomor handphonenya di kolom chat ya. Ada 0821 14 55 6118. Silakan Bapak Ibu untuk di-save. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Masih adakah yang ingin bertanya? Cukup? Baik. Bu Nur Fadilah sepertinya sudah cukup ya dari sisi peserta, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Katanya ada 3, seseorang itu kalau diam
satu mengerti, dua belum mengerti, yang ketiga terpesona. Wah, ini karena antusias nampaknya banyak yang terpesona ya. Udah Baik. lapar nih mau zuhur. Oh, sudah lapar, sudah mau jam 12 ya. Baik. Ya, ada yang bertanya tentang link absen, saya akan kirimkan sembari Bapak Ibu nantinya memperhatikan kolom chat. Bu Nur Fadilah bisa memberikan closing statement Ibu berkaitan dengan materi hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Agung. Oh ya, untuk Ibu Fitri dan mungkin yang lain, boleh nanti saya di WhatsApp saja ya, untuk informasi teknis-teknis seperti itu nanti bisa saya sharekan. Kemudian terakhir saya ingin menyampaikan kepada Ibu dan Bapak sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat atau sebagai tenaga promosi kesehatan, tentu kita ingin memberikan kontribusi terbaik kita gitu ya kepada masyarakat demi peningkatan status kesehatan kita semuanya gitu. Tapi tentu yang paling dekat itu menjadi paling penting ya, diri kita dan keluarga kita gitu ya. Jadi saya berpesan untuk ayo kita sama-sama membangun jejaring gitu ya. Kita bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa memberikan upaya apa yang terbaik untuk masyarakat kita gitu ya. Kalau saya sebagai dosen sangat terbuka untuk bersama-sama, misalnya kalau mau belajar bikin artikel, misalnya tadi ya Bu Buri cerita mau menulis artikel, ayo kita sama-sama gitu ya. PPKM itu juga punya jurnal yang kita bisa menulis di dalamnya. Kalau mungkin untuk edukasi ya, karena saya fokusnya di pendidikan pubertas dan kesehatan reproduksi remaja, mungkin bisa lebih fokus lagi nanti kita diskusinya tentang hal tersebut. Demikian mungkin Mas Agung, mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu dan Bapak. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ini ada beberapa konfirmasi dari teman-teman peserta. Apakah boleh jika teman-teman peserta dibagikan materinya Bu nanti? Oke, siap, boleh. Boleh ya Bu ya? Baik. Dari Indonesia Medical Center, Ibu mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Doa kami semua mudah-mudahan Ibu Nur Fadilah selalu sehat, ya, hari-harinya dipenuhi dengan kebermanfaatan dan apa yang dibagikan menjadi jariah untuk kebaikan dunia akhirat. Terima kasih Bu Nur Fadilah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita dalam webinar nasional kesehatan masyarakat 2023. Hari ini dari Sabang sampai Merauke luar biasa, para pembelajar promosi kesehatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kebaikan ya Bu ya, Bapak Ibu dalam bertugas. Kemudian niat dalam belajar hari ini juga menjadi bekal untuk kebaikan dalam karir, dalam keluarga gitu dan aktivitas bekerja kita. Saya Bapak Ibu Agung Ardiansyah mohon maaf apabila terdapat khilaf salah dan yang kurang berkenan dalam pelaksanaan webinar nasional hari ini. Kami dari IMC juga mohon maaf untuk hal-hal yang tidak terduga. Sejujurnya kami ingin memberikan yang terbaik dan terkait teknis kita meminta mohon maklumnya ya begitu. Dan mudah-mudahan di event-event terdepan kita masih bisa bertemu dan belajar bersama kembali. Mari Bapak Ibu, kalau tadi kita berdoa bersama, sekarang kita dicukupkan dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sekali lagi atas segala hilaf masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Untuk link materi dan dokumentasi Bapak Ibu akan kami kirimkan dalam grup WhatsApp. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Bapak, terima kasih, sehat selalu semuanya.